Nah, ini kita bisa lihat 2,5 jam dengan total 8 miliar penjualan DNA salmon di rumah saja. Yang pas nggak kayak tadi pas kelihatan banget DNA salmonnya. Ya, jadi DNA salmon penjualannya ini berbahaya. 2,5 jam. Ayo, tadi pas itu di stopnya pas lagi itu. Coba kita lagi. Kita bisa lihat, nah bisa lihat ya, jelas terang benderang. Dan ini penjualannya di Shopee, oke? Nah, rekening yang digunakan itu adalah rekening dari istri DRR. Nah, ini juga yang juga bisa menjadikan masukan untuk penyidik bahwa TPPU-nya seharusnya disasarkan. Kenapa? Karena aliran dananya tidak melalui rekening saudara DRR, tapi melalui rekening istri dari DRR. Dan setelah kasus ini mencuat, ya, ada pergantian nomor rekening. Yang juga sebagai masukan juga ke PNJ sebagai penyelidikan berlanjut nanti ya. Jadi TPP juga miliaran, ratusan miliar. Ya, sementara kasusnya kita tahu Nikita Mirzani ya, dengan dugaan 4 miliar pasal TPPU muncul. Nah, ini ratusan miliar. Kita harapkan pasal TPPU nanti akan muncul di tuntutan L dan akan ada penetapan tersangka. Aku jadi saudara sama dia. Nanti aku kecil lagi aku tinggal mampir ke Siapa yang sini. menyuruh mencetak stiker? ini juga harus ya. Oke, jelas. Selanjutnya bahas soal Punya kamar Medan yang tersendat ya. Tersangkanya Dokdis di Polres Medan. Ya, ini cukup menjadi suatu juga digoreng oleh netizen, terutama yang suka dengan Dokdis itu tersangka di Medan. Oke, kita sudah meminta kejelasan bagaimana perkembangan selanjutnya. Kita mengirimkan surat ke Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Pak Irjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto, Bapak Irjen Polisi Wisnu Hermawan. Kami sudah mengirimkan surat ke Bapak tentang ini karena ini dugaannya ada pelanggaran hak asasi manusia, di mana kita juga sudah melaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara ya, atas kasus dugaan penyimpangan ya dilakukan oleh penyidik di Polres Medan. Bahkan kita juga sudah mengirimkan surat ke Kapolres Medan. Surat yang kita layangkan ini baru ya, tapi kita sudah pernah menyampaikan ini yang kepada ini yang terbaru yang 5 April kita sudah pernah mengirimkan surat ke Kapolres Medan Pak Kelvin ya Manjunta, tetapi belum ada respon apapun ya, sehingga kita mengirimkan juga surat ke Pak Kapolda seperti itu. Oke, jadi di sini ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di mana kasus seolah-olah tersangka itu adalah hal yang wajar. Jika UHP baru tidak bisa seperti itu. P19 dua kali wajib di SP3. Sementara berkasnya sudah P19. Terus lanjutannya di mana? Ternyata penyidik belum memberikan berkas lagi ke kejaksaan. Nah, ini kan ada kejanggalan di sini. Kenapa tidak diberikan berkas kejaksaan? Kalau memang tidak ya dong, nggak usah malu-malu. Gitu loh. Ada apa? Apakah sudah menerima uang? Ya. Kan itu jadinya pemikiran. Kamu malu-malu takut banget untuk memberikan perkara SP3. Toh kalau ada yang melaporkan itu memang jadi. Kenapa dijadikan tersangka? Ada apa di sini membuat Dokdis takut dengan menggunakan senjata aparat penegak hukum? Kan? Lo tuh nggak akan ada ketakutan selama benar terus tantang. Nggak akan ada berhentinya. Ya, oke. Udah. Selanjutnya. Nah, ini untuk kasus yang dilakukan SS, dugaannya dilakukan oleh SS, yang dilihat oleh masyarakat Indonesia kasusnya sudah hampir berjalan 1,5 tahun, ya. Sampai sekarang belum ada lanjutan apapun. Padahal
handphone dari saudara SS, 3 handphone kalau nggak salah ya, sudah dilakukan permintaan untuk dimasukkan ke laboratorium forensik Cyber Polda Metro Jaya. Lama sekali di bulan Januari. Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Belum ada kejelasan sama sekali. Ya, jadi mohon kepada Cyber Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti karena sudah terlalu lama. Ya, kasus tersebut itu sampai digoreng, digiring opini sudah damai. Tidak ada. Dokter ini dikupas secara tuntas. Kenapa? Karena pada saat persekusi dengan jelas saudara SS menyampaikan perkataan bahwa dokter memeras. Dokter dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Siapa itu? Dokter ingin menanyakan siapa orang itu. Dan yang bisa menjawab itu, yang tahu itu adalah saudara SS sendiri. Dan dokter ingin itu diusut. Karena dokter sampai detik ini masih konsisten ingin menghancurkan peredaran skincare bermerkuri. Kenapa malah dibayar oleh pemasok merkuri? Ya, oke ya. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi tentang ini. Apa? Illegal akses, alhamdulillah, insya Allah kita lihat alhamdulillah ternyata sudah jalan. Surat dari pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah keluar. Jadi surat penyitaan ya. Jadi surat penyitaan kemarin sempat live, sempat kesel banget ya. Kesel banget akhirnya live dan ternyata setelah baru berjalan. 2 hari kemudian selesai. Jadi memang Novairon Nojasi semuanya ya emang ya sampai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Juga ya. Nah, tapi untuk ini ya mungkin ya untuk persekusi ya kita lihat. Kalau untuk illegal akses insya Allah di depan ada perkembangan baru. Ya, mungkin Adi mau tambahkan untuk persekusi. Sumatera Utara. Jadi surat wilayah beberapa bulan itu kami sudah bersurat ke Kapolres Tabes Medan. Ya. Intinya itu suratnya menjelaskan terkait dengan kronologis perkaranya seperti apa, permasalahannya seperti apa, keberatan kami terhadap penetapan tersangka itu seperti apa. Poin pentingnya adalah kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena terkait dengan penetapan tersangka terhadap klien kami, Bu Dokter, itu menjadi bahan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggiring opini bahwa tersangka sehingga menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan klien kami. Salah satu itikat daripada upaya perlindungan HAM itu adalah menjaga kehormatan terhadap manusia. Nah, makanya kami bersurat meminta supaya perkara ini segera diberikan kepastian hukum. Dalam artian apa? Jika ternyata alat buktinya sudah cukup untuk menetapkan tersangka, kemudian berkas perkaranya dilengkapi atau sudah lengkap, agar segera dilimpahkan kepada pihak kejaksaan negeri, agar segera masuk dalam persidangan. Nanti di persidangan menjadi terang benderang perkara ini seperti apa. Itu poin pertama, permintaan pertama. Kami justru meminta segera dilimpahkan. Ataupun kalau ternyata apa? Surat penghentian penyidikan SP3, surat pemberitaan penghentian penyidikan seperti itu. Jadi kami meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian mengambil langkah tegas, melimpahkan atau menghentikan seperti itu mungkin terkait dengan yang perkara di Polrestabes Medan tersebut. Kemudian kalau terkait dengan yang di Polda Metro Jaya terkait yang laboratorium tadi, permohonan laboratorium yang tentu kami sangat berharap karena sekarang progresnya itu terkait dengan permintaan laboratorium forensik. Saya
Polda Metro Jaya agar segera ditindaklanjuti sehingga tidak berlarut-larut. Ini sudah setahun lebih ya, dari setahun setengah dari kejadian di Jakarta Timur tersebut. Mungkin sebentar ya. Ya, jadi kalau kalian tahu ada takutannya, jika memang sudah siap silakan segerakan jadi P21. Sama seperti DRL harus dalam semua P21. Begitupun dokter sudah tersangka. Iya, memang tersangka di 2 tempat. Nanti lakuin dan gagal berani. Iya, Polres Medan dan Polres Jakarta Selatan memang. Tapi kapan P21? Jangan angkat kasusnya. Mau diapakan kalau memang di Medan tidak bisa jalan? Hentikan. Tidak kuat buktinya, jangan malu-malu pada penyidik Polres Medan daripada nanti akhirnya apa merembet ke Paminal kemana-mana. Karena ini sudah ada dugaan adanya dugaan apa istilahnya penyimpangan ya dari oke. Ini kalian mau ngapain? Karena laporan kita terkait dengan SSS. Kebetulan ada beberapa laporan yang ada di juga di Polda, yang cyber yang terkait dengan dan satu lagi ada di yang terkait dengan di Polres Jakarta Timur. Itu kondisinya saat ini saya sampaikan posisinya aku kesal dan kebetulan mungkin pada saat untuk tahap penyidikan ini mungkin bakal ada yang namanya ada kait dengan penyitaan pada saat terjadinya persekusi yang terjadi di Jakarta Timur memang dilakukan secara live melalui akun TikTok yang SS langsung dan berdasarkan informasi yang kita dapat itu bahwa saudara Panda, kalau nggak salahnya Panda, bisa lagi saya Panda dan itu sudah dimintai keterangannya dan sekarang posisinya sudah dalam tahap penyidikan. Mudah-mudahan kami berharap pada titik dari Polres Jakarta Timur segera melakukan pemanggilan pada pelapor kepada Rifik Dan segera tahanan. Ataupun dari pihak pelapor kerja. Biar cepat ya prosesnya, biar jelas. Jadi nggak cepat nggak ada. Jadi juga demi nama baik dari pihak kepolisian itu sendiri. Jadi jangan seolah-olah kepolisian bisa diserang oleh pihak mereka ya sehingga prosesnya berjalan sangat lambat. Sampai detik ini kita masih percaya dengan Polisi Republik Indonesia, Pak Kapolda tegak lurus, kita masih sangat percaya. Jadi tolong juga ada Pak Kapolda Sumatera Utara, tolong Pak, ini ada dugaan anak buah Bapak di Polres Medan ya berusaha untuk mengkriminalisasi Bapak ya Doktif dengan tetap terus mempertahankan status tersangka tanpa bisa melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan ya sengaja dibuat studi tunda. Ada pertanyaan dari teman-teman? lagi soal Oke. Oke. P21 alhamdulillah artinya apa? Artinya sudah lengkap. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan dari hukumnya. Oke, baik Tasy. Terkait dengan penanganan perkara terhadap saudara DRL di Polda Metro Jaya, sejauh yang kami tahu sampai saat ini berkas sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan dan pihak kejaksaan menyatakan berkas perkaranya sudah lengkap. Ini atau sampai dengan kemarin yang kami tahu itu masih di tahap 1. Nah, selanjutnya itu adalah tahap 2. Tahap 2 ini adalah pelimpahan tersangkanya dan barang buktinya. Nah, itu yang kami belum tahu update-nya kapan akan dilaksanakan. Tapi kami berharap semoga secepatnya akan dilakukan tahap tersebut. Nunggu tahap 2 ya untuk tahu kapan sidang kan? Iya, karena tahap 2 dulu. Setelah itu jaksa akan mempersiapkan
dakwaan kemudian didaftarkan ke pengadilan. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan, mungkin langsung ke Polda Metro Jaya. SS juga ya, DRL kemudian bisa tanyakan ke kami. Betul. Enggak ada satu-satu belum terpikir tuh kita masih tetap ingin proses tetap lanjutkan saja seperti itu. Cuman mungkin untuk karena ini kemotong di Lebaran, kita jangan kasihkan soal Lebaran. Seperti itu. Betul. Tidak ada kaitannya dengan damai pada saat Lebaran, tidak ada hubungannya saya. Kita maafkan ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Betul. Insya Allah datang. Kita kawal terus ya. Termasuk nanti mungkin dari pihak Komisi Yudisial juga nanti akan mengawal. Kita dari pihak Komisi Yudisial juga akan mengawal persidangan karena untuk memantau kinerja dari hakim yang bersidang. Nanti kita akan mengirimkan surat agar sampai di kita yakin semuanya merah putih, semuanya tegak lurus, tidak ada yang menerima sepeser pun siram-siram dari terlapor. Pengadilan Negeri Tangerang harusnya ya. Ini kan karena pelaporannya di Polda Metro Jaya tingkat wilayah dan pelimpahannya juga ke Kejaksaan Tinggi Banten. Nanti Kejaksaan Tinggi Banten itu akan bahkan ke tingkat Kejaksaan Negeri. Nanti di situ kita lihat Kejaksaan Negeri mana, kemudian nanti korelasinya ke Pengadilan Negeri. Iya. Ini bisa jadi suatu konteks yang berbeda nanti. Dalam artian kami tidak akan berhenti kalaupun misalnya yang dilimpahkan hanya tersangka DRL dulu, nanti tetap akan kita tindak lanjuti. Ini mekanismenya bisa akan kita kejar terus, entahkah dengan buatan laporan polisi yang baru atau bisa dari karena kan sebenarnya dalam perkara DRL ini fakta-faktanya sudah disajikan semua kepada penyidik. Penyidik sudah tahu gambaran seperti apa dan terdugaan pelaku tindak pidana lainnya juga sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal kita menunggu apakah penyidik yang membuat laporan polisi tersebut model A kalau saya nggak salah. Kalau enggak, kami yang bikin LPB model B seperti itu. Dia enggak kalau udah mulai terusnya stop udah habis stok. Stok beb. Aduh, jadi nyetrika sendiri nih. Anjir. Bapak akhir di bawah Bapak Agus sangat transparan. Jadi seperti yang bilang tadi adalah respon luar biasa. Dan Aku mau ke itu. dari sidang dari tersangka DRL ya. Yang itu belum ya? Kita sekarang ya. Jadi ya karena ini Pisang ya. tapi yang jelas sangat responsif dan nanti insya Allah kita minggu depan akan mengirimkan surat ya untuk pengawalan hakim di persidangan dari DRL. Udahan. Kalau manusia yang sangat manipulatif Belum. ya jadi dan dikenal sebagai orang yang bangun dan tidak ya jadi sebenarnya tas ini bisa menjadi role model yang lain atau semua warga negara Indonesia